Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik pengelasan pada kendaraan. Nah, di sini saya bersama Andika, namun kami membuat video satu-satu. Nah, yang pertama ada latar belakang dan prinsip. Dasar dalam argumennya dalam dunia praktik otomotif. Yang kedua ada rumusan. Nah, rumusan masalah dalam memahami ilmu pengelasan otomotif terdapat aspek kunci yang harus dikaji. Yang pertama ada jenis-jenis teknik pengelasan yang sesuai standar pabrik. Yang kedua ada prinsip kerja, kelebihan serta kekurangan tiap metode. Nah, yang terakhir ada cara meminimalkan cacat pengelasan demi keamanan struktur. Nah, yang selanjutnya ada prinsip dasar pengelasan. Nah, ikatan metalurgi yang kokoh. Pengelasan welding adalah proses yang penyambungan logam dengan mencairkan sebagian logam induk atau besi metal dan logam pengisi atau filler di bawah pengaruh energi panas tinggi. Ada 5 pilar prinsip pengelasan. Yang pertama ada sumber panas, yaitu listrik atau busur, gas atau O2 plus asetilin. Terus ada laser. Nah, yang kedua ada logam induk. Nah, logam induk itu material utama sasis atau panel kendaraan. Yang ketiga ada logam pengisi. Logam pengisi itu adalah elektroda atau kawat las yang menyatu. Yang keempat ada perlindungan atau shielding. Gas atau flux, pelindungan dari kontaminasi udara. Yang kelima ada pendingin trontrol yang biasa disebut yang biasanya mempengaruhi kekuatan mikrostruktur logam. Nah, yang selanjutnya ada teknik las SMAW dan MIG. SMAW versus MIG di sektor otomotif. Dua metode pengelasan busur listrik paling populer dengan peran pengajaran yang berbeda. Yang pertama ada SMAW atau Shielding Metal Arc Welding. Las busur manual berselimutan flux. Keunggulannya sebagai praktis untuk perbaikan luar ruangan seperti sasis yang tebal dan perawatan suspensi berat. Nah, yang kedua ada MIG atau Metal Inter Gas Welding. Kawat pengisian otomatis menyuplai las secara kontinu terlindung. Gas CO2 atau argon sangat ideal untuk bodi tipis, produksi massa robotik, serta menghasilkan sambungan bersih tanpa selak atau karaknya itu. Nah, yang selanjutnya ada las presisi, TIG dan OAW. Aplikasi material tipis. Yang pertama ada TIG, tungsten inert gas, menggunakan elektroda tungsten non konsumabel dengan presisi ekstra tinggi, sangat
krusial untuk mengelas knalpot berbahan baja berbahan baja atau stainless steel atau bodi aluminium. Yang kedua ada gas karbit. Nah, gas karbit itu metode gas bakar tradisional tanpa listrik, sangat fleksibel untuk mengerjakan bodi tipis yang darurat ataupun pemanasan atau pemotongan plat logam struktural. Nah, yang selanjutnya adalah perbandingan teknik las. Nah, yang pertama itu ada metode las SMAW, dan untuk kecepatannya sedang, dan kualitas dan keestetikannya sangat keras atau perlu gerinda untuk menghilangkan bekas-bekas rasanya. Untuk biayanya sangat murah, dan aplikasi sektor otomotif biasanya diperbaikan sasis dan suspensi tebal. Nah, yang selanjutnya ada metode las MIG. Untuk kecepatannya itu sangat cepat, dan kualitasnya itu halus dan minim spatter. Dan yang selanjutnya ada biaya las MIG itu sangat tinggi, dan aplikasi sektor otomotifnya itu di Rina untuk bodi dan sasis tipis. Dan yang selanjutnya itu ada metode lastik. Untuk kecepatannya itu lambat, kualitas dan keestetikannya itu sangat halus dan presisi. Dan untuk biayanya sendiri, las MIG itu sangat mahal. Dan untuk aplikasi sektor otomotif, header knalpot atau aluminium dan tangki. Dan yang terakhir ada metode las Oki-Echtilen atau yang biasa kita sebut dengan las karbit. Nah, untuk kecepatannya las karbit itu sedang, dan untuk kualitas dan keestetikan itu cukup halus. Untuk biayanya itu murah. Untuk aplikasi sektor otomotifnya itu biasanya untuk perbaikan plat tipis yang darurat, atau untuk pemanasan besi, atau untuk memotong besi-besi. Dan yang selanjutnya ada penerapan pada kendaraan. Nah, yang pertama ada sasis dan rangka. Penompangan seluruh bobot kendaraan memerlukan metode las yang penterasis dan tinggi, seperti las SMAW dan lastik. Untuk sambungan baja tebal yang kokoh. Dan yang kedua ada panel dan bodi. Pengerjaan bodi plat tipis membutuhkan kontrol panas sensitif. Pengelasan biasanya memakai las MIG dan lastik. Digunakan untuk menghindari pengerutan plat. Dan yang ketiga ada sistem gas buang. Sistem gas buang itu seperti knalpot yang stainless atau titanium dilas menggunakan lastik demi ketahanan terhadap tegangan tinggi, vibrasi dan panas ekstrim. Dan yang selanjutnya ada proses pengelasan. Nah, yang pertama itu ada persiapan membersihkan permukaan logam, induk dari karat dan oli, sisa cat dan kategori agar tidak mengkontaminasi hasil las. Dan yang kedua ada penyetelan. Nah, yang harus kita lakukan mengatur arus listrik atau ampere, polaritas aliran gas
pelindung serta memilih filler atau elektroda yang cocok. Dan yang nomor 3 ada eksekusi. Penyalaan busur las dengan jarak sudut dan kecepatan laju elektroda. Dan yang keempat ada pembersihan selak bila ada, pendinginan alami, hindari quenching mendadak, dan uji cacat las secara visual. Nah, yang selanjutnya ada cacat las dan solusinya. Yang pertama ada porositas atau lubang kecil. Gelembung gas terjebak disebabkan gas pelindung terhembus angin atau permukaan kontrol. Solusinya bersihkan bidang las, periksa suplai gas pelindung. Dan yang kedua ada kekurangan penetrasi atau lack of penetration. Logam cair tidak melebur ke bagian akar sambungan, arus terlalu lemah, dan solusinya adalah tingkatkan ampere mesin las, atur celah sambungannya. Yang ketiga ada rekat las atau celak. Suhu dingin terlalu cepat atau beban maksimal tinggi saat membuka, dan solusinya untuk mengatasinya adalah lakukan pemanasan las dengan menggunakan filler yang berkualitas. Dan yang terakhir ada spet berlebih. Cipratan butir logam merusak estetik panel sasis. Arus terlalu tinggi, solusinya adalah atur tegangan sirkuit las sesuai tabel material. Nah, yang selanjutnya ada keselamatan kerja atau yang biasa kita sebut K3. Selamatkan kerja bukan sekedar kepatuhan regulasi melalui fondasi utama dari kualitas pengerjaan dan hasil rekayasa teknik otomotif yang hebat. Nah, yang selanjutnya ada sesi tanya jawab. Karena ini video, jadi tidak ada yang bertanya. Bila ada salah kata dalam presentasi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.